KUB ini bisa diternakkan oleh siapa saja dari kalangan sekecil apapun, dan dia tinggal di lahan sempit kayak apapun bisa ternak KUB. Jadi tidak perlu punya modal besar, tidak perlu punya lahan yang luas, kita bisa memulai bahkan di lahan yang sekecil apapun di bawah atap bisa. Itu kenapa menjadi pilihan saya. Banyak peternak yang datang belajar ke sini itu karena melihat lahan saya yang sempit. Saya tinggal di perkampungan padat. Solusi untuk mensiasati lahan yang sempit adalah menggunakan kandang-kandang baterai seperti ini, kandang bertingkat untuk memaksimalkan populasi, sehingga lahan kita sempit tetapi populasinya bisa dimaksimalkan. Ini kalau mau masih bisa ditingkat lagi sampai berapa tingkat masih bisa. Ya, saya punya peternak-peternak itu sampai tingkat 3, bahkan kalau naik itu pakai tangga gitu. Itu bisa, itu sebagai solusi untuk menjawab peternak yang tidak punya lahan. Dengan kandang lahan yang sesempit apapun itu tidak menjadikan kendala. Jadi kita bisa mencarikan solusi dengan sistem kandang baterai, kandang bertingkat. Itu bisa dimaksimalkan populasinya. Ini kandang di belakang sama kandang di depan itu populasinya 400 sampai 500 ekor. Jadi populasi di sini selalu full 400-500 ekor, selalu seperti itu. Jadi begini Mas Adi, di dalam peternakan apapun itu kadang terkendala dengan bau kandang. Jenengan tahu bahwa saya tinggal di perkampungan padat, kanan kiri ini rumah semua, tetapi kandang saya nggak bau. Itu ada 2 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan bakteri mikroba. Bakteri mikroba itu bisa dicampurkan ke dalam pakan dan minum, atau ada juga yang pakannya difermentasi. Fermentasi itu juga menggunakan bakteri mikroba. Tetapi selain bakteri mikroba, selain dicampurkan ke pakan dan minum, kotoran dan alas kandang ini disemprot menggunakan bakteri mikroba minimal seminggu sekali, atau paling tidak SOP-nya adalah seminggu 2 kali. Tiap 3 hari sekali kita semprot alas kandang dan kotorannya ini menggunakan bakteri mikroba. Kalau tidak menggunakan bakteri mikroba, ada menggunakan bahan kimia namanya asam sitrat. Asam sitrat itu juga bisa dicampurkan ke dalam pakan atau disemprotkan ke kotoran dan alas kandang. Itu untuk menanggulangi supaya tidak ada bau dan lalat. Jangan bisa lihat kandang saya tidak bau dan tidak ada lalat sama sekali. Itu solusi untuk peternak yang tinggal di lingkungan padat penduduk. Bakteri mikroba itu yang beredar di toko-toko. Ini kita bicara merek ya. Intinya itu bakteri mikroba, tetapi yang beredar di toko pakan, kalau pemirsa nanti kesulitan apa tuh bakteri mikroba itu, beli saja EM4. EM4 itu isinya adalah bakteri mikroba. Kalau mau bikin sendiri juga bisa sebetulnya. Itu dari intinya adalah Yakult. Yakult itu bakteri positif. Itu juga bisa digunakan untuk menciptakan bakteri mikroba. Tapi kalau nggak mau repot-repot, beli aja di toko EM4.